guys, hari ini kita akan bahas something yang mungkin bisa dipakai buat memperdalam ilmu kita nih. Sebelumnya, banyak orang yang bilang, bila tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kita untuk memperkenalkan diri kita. Halo, nama aku Angel. Halo, aku Fanuel. Dan aku Ana. Di kesempatan kali ini kita akan membahas atau sharing tentang transformasi. Soalnya udah banyak banget request. Kalian makin penasaran kan? So let's go, ikutin terus ya. Nah, ada yang nanya nih dari Juan Christian. Jelasin dong kak, apa saja transformasi yang terjadi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang? Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, transformasi itu apa sih? Menurut KBBI, arti transformasi adalah perubahan dari rupa atau bentuk, sifat atau fungsi, dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu di dunia pasti terjadi perubahan kan di segala bidangnya. Oh, jadi transformasi itu perubahan ya? Tadi anak kan bilang, seiring berjalannya waktu, di dunia ini pasti akan selalu ada perubahan. Berarti transformasi itu udah ada sejak zaman dulu dong? Banget tuh, transformasi itu sudah ada sejak zaman dulu loh. Contohnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Perubahan yang terjadi di masa Hindu-Buddha adalah semakin berkembangnya teknologi pelayaran di Nusantara pada saat itu. Perkembangan teknologi tersebut terbukti dengan kemampuan mereka berlayar dengan menempuh jarak yang jauh. Perkembangan tersebut dapat terjadi karena laut yang terbentang antara Laut Sulu hingga ke Malaysia bersifat laut yang tenang. Selain itu, daerah tersebut memiliki tempat persinggahan yang aman sehingga sangat ideal untuk mengembangkan pelayaran jarak jauh. Perkembangan teknologi tersebut juga didukung dengan berkembangnya pengetahuan tentang navigasi, pembuatan kapal, arus laut, angin, musim, dan astronomi. Mereka juga dapat mengetahui waktu atau musim yang tepat untuk berlayar mencari ikan dan melakukan perdagangan. Hal inilah yang membuat pelayaran di Nusantara semakin berkembang dan maju. Selain itu, perdagangan di Nusantara juga mengalami perubahan yang baik pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan Kepulauan Nusantara berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Setelah berabad-abad berdiri dengan kerajaan yang silih berganti, akhirnya kerajaan Hindu-Buddha mulai mengalami keruntuhannya satu persatu. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir runtuh pada abad ke-15 Masehi. Tapi aku masih bingung nih, kira-kira kenapa ya kerajaan Hindu-Buddha mengalami keruntuhan? Kalau soal itu aku tahu penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, itu karena berkembangnya agama Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, ada faktor yang kurang mendukung di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang ketiga, terjadinya perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Wah, seru juga ya perjalanan sejarah Indonesia. Jadi penasaran nih apa yang terjadi sehabis kerajaan Hindu-Buddha runtuh. Nah, jadi sehabis kerajaan Hindu-Buddha runtuh, agama Islam mulai masuk nih ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia awalnya dibawa oleh para pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Setelah 1 abad kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, pada akhirnya kerajaan Islam di Nusantara mulai mengalami keruntuhan. Penyebabnya karena pengerebutan kekuasaan, datangnya penjajahan yang mengadu domba, dan kurangnya persenjataan untuk melawan penjajah. Hah, penjajah? Siapa tuh yang menjajah Indonesia? Sebenarnya yang menjajah Indonesia itu VOC. Pada tahun 1602, VOC datang ke Nusantara untuk memonopoli perdagangan Indonesia, di mana pemerintahan Belanda saat itu sangat memerlukan dana untuk berperang melawan Spanyol yang sudah berlangsung selama 80 tahun. VOC berkuasa di Nusantara kurang lebih 200 tahun, dan akhirnya VOC mengalami keruntuhan yang diakibatkan korupsi oleh pejabat VOC tersebut, di mana banyak perdagangan gelap yang merupakan salah satu bentuk
Setelah VOC runtuh, Indonesia diserahkan oleh pemerintahan Belanda. Dengan demikian, sejak tahun 1800, Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Nah, rakyat Indonesia pada saat itu masih berjuang secara kedaerahan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah. Para pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul mengumandangkan ikrar bersama tentang persatuan Indonesia. Nah, pergerakan inilah yang menjadi tonggak berjuang bersama-sama yang sebelumnya masih berjuang secara kemerdekaan. Dan setelah mengalami berbagai macam perubahan dan perjuangan, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada tahun 1949, Indonesia mulai bebas dari penjajahan. Dan akhirnya penderitaan rakyat Indonesia pun berakhir. Pada masa perjuangan kemerdekaan, banyak sekali rakyat Indonesia yang tertindas, terutama kaum perempuan. Karena pada zaman itu, emansipasi wanita seringkali tidak dihargai. Contohnya, perempuan tidak diperbolehkan sekolah, menjadi korban poligami, dan masih banyak lagi. Perjuangan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, dimulai oleh R.A. Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat dan perjuangan R.A. Kartini ditindaklanjuti pada tanggal 22 Desember 1928 oleh Kongres Perempuan Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Pada era Orde Baru, pada tahun 1978, dibentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita dalam Kabinet. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dibentuk sejak 1957 sebagai organisasi mandiri dan diselipkan di bawah asuhan Menteri Dalam Negeri. Ideologinya adalah Panca Dharma Wanita, artinya perempuan sebagai pendamping suami, ibu pendidik anak-anak, pengatur rumah tangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sekarang, kesetaraan gender di Indonesia sudah dapat dihargai, karena saat ini perempuan maupun laki-laki sudah mempunyai hak dalam kewajiban setara. Dan juga sudah ada berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan. Jadi gitu deh guys, berbagai macam transformasi yang terjadi di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah merdeka, transformasi atau perubahan itu tidak berhenti begitu saja teman-teman. Karena suatu negara yang merdeka harus mempunyai sistem pemerintahan. Di Indonesia sendiri ada beberapa perubahan yang terjadi agar terciptanya demokrasi yang baik dan sesuai dengan karakter dan dasar negara Indonesia. Perubahan itu antara lain ada pada tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Setelah gagalnya sistem demokrasi liberal, pada tahun 1959 sampai dengan 1966, Indonesia mengganti sistem demokrasi menjadi demokrasi terpimpin. Setelah berkuasa selama 32 tahun, rezim Orba tumbang pada tahun 1999. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat berkembang pesat pada saat itu. Hal ini juga ditunjukkan dengan sikap dan perilaku mengutamakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat demi kebaikan dan kemajuan bersama. Dan pada akhirnya, sistem demokrasi ini bertahan hingga saat ini. Nah guys, gimana? Masih semangat nggak dengerinnya? By the way, ada yang nanya nih dari akun Julian Gerald. Gimana sih Kak cara menjelaskan suatu perubahan secara rinci? Suatu proses perubahan bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain: yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua,
Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lainnya. Teks eksplanasi juga memiliki 3 struktur loh teman-teman. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan interpretasi. Aku akan membacakan contoh dari teks eksplanasi ya teman-teman. Flooding as a natural phenomenon that originates from rainfall with high intensity and long duration in watersheds as a result of change in land use. Erosion occurs so that sedimentation enters the river and the river's capacity is reduced. Rain that falls to their homeland will become runoff above the ground and some seep into the ground, which of course depends on the condition of the soil. When a forest area is converted into a settlement, the forest that can withstand a large enough runoff is replaced with settlement with a small runoff resistance. As a result, there is a surface runoff towards the river, and this results in a large increase in river flow discharge. Floods have indeed become one of the disasters that cause great damage to humans. The greatest damage occurred when the flood occurred in residential areas so that it degraded and damaged everything in its path. Therefore, we must always be vigilant and prepare for this disaster. Teks eksplanasi yang Angel bacain tadi sangat berguna ya untuk kita, karena kan saat ini banyak nih masyarakat yang belum peduli akan kelestarian alam. Padahal kita dapat turut membantu menjaga alam loh, dengan melakukan hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon di sekitar rumah agar mencegah global warming, dan tidak merusak destinasi wisata alam saat berwisata. Bener banget tuh, apalagi sekarang teknologi sudah semakin maju. Jadi, kita juga bisa menjaga kelestarian alam dengan mengurangi penggunaan kertas dan beralih mengetik di gadget. Tetapi, kita juga harus mewaspadai karena perubahan teknologi tidak selalu membawa dampak positif bagi manusia, tetapi juga akan membawa sejumlah dampak negatif bagi manusia. Contohnya, dampak positifnya adalah teknologi bisa memudahkan pekerjaan manusia. Tapi, dampak buruknya adalah peranan manusia dalam pekerjaan mulai tergantikan dengan robot, sehingga banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Maka dari itu, jangan sampai teknologi yang manusia buat merugikan manusia-manusia lainnya. Seperti mana peran manusia tergantikan oleh robot. Contohnya penjaga pintu tol yang sudah digantikan oleh robot. Iya, aku juga pernah dengar tuh ada robot yang bisa melakukan pekerjaan manusia seperti menyapu, mengepel, dan melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan apa yang mereka programkan. Canggih juga ya. Kalau dipikir-pikir, gimana ya caranya supaya robot bisa melakukan hal seperti itu? Nah, robot bisa melakukan hal seperti itu karena robot tersebut mengaplikasikan transformasi geometri, translasi, dan juga rotasi, yang dimana setiap robotnya ini memutar terhadap sudut dan titik pusat, tetapi jaraknya sama dengan setiap titik yang diputar. Setelah bergerak memutar seperti lingkaran, dia akan maju berpindah tempat dan gerakannya akan terus mengulang. Wah, ternyata sharing kita hari ini banyak juga ya. Semoga hasil sharing hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Vanuel mewakili Anna dan Angel, pamit undur diri dan terima kasih.